Nah, barangkali kita kembali ke laptop, konsentrasi dan pahamkan. Semoga yang kita sampaikan ada faedah dan kita terhindar dari sifat-sifat syirik yang kadang-kadang kita tidak sadar ternyata kita telah melakukan perbuatan syirik. Kalau tidak ada pertanyaan boleh dikumpul selagi kita melanjutkan materi kita sedikit. Di dalam surat Al-Jin, Alimul ghaibi fala yushiru ala ghaibi ahad. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaibnya. Jadi masalah yang gaib ini sensitif pada kami. Sangat sulit kita menerjemahkan dan menafsirkannya. Maka daripada itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Syirik, nah ini Mbak tahu ada kami mana syirik besar, mana syirik kecil. Syirik akbar atau syirik besar. Syirik dalam berdoa itu syirik besar ya. Syirik dalam sifat Allah, syirik dalam muhabbah, syirik dalam ketaatan, syirik dalam khauf atau takut, syirik hudud, syirik tasyahud, dan syirik hakimiyah, syirik tawakal, syirik dalam hal percaya adanya pengaruh bintang dan planet. Oh, berarti kalau zodiak itu ada nabi, hati-hati syirik besar nih. Apa zodiak itu? Aquarius. Apa yang terjadi 1 minggu ke depan? Blablabla, syirik besar. Hati-hati. Syirik dalam hal percaya adanya pengaruh bintang dan planet terhadap berbagai kejadian dan kehidupan manusia. Berarti masalah zodiak tidak boleh anak kami percaya apa yang dikatakan Capricorn, Leo, Libra, Korum, Ungguru, Taurus. Iya. Pisces. Nggak boleh kami. Tidak boleh syirik besar. Bagaimana dengan syirik kecil? Nah ini syirik zahir nyata dan syirik kafi. Syirik kafi. Ada di sini syirik kafi. Namanya syirik tersembunyi. Nah, kita lanjut dulu. Apa penyebab terjadinya Pak syirik kok? Nah, dia ada kami dia. Apa sih penyebab terjadinya syirik? Ya, apa kalau syirik manusia itu nih? Rasa kagum dan mengagumkan. Kekaguman terhadap seseorang itu akan menjadi sesat jika sampai pada pengkultusan. Jika sampai dikultuskan berarti dia telah memasuki daerah syirik. Karena pengkultusan itu tidak diperboleh kecuali hanya kepada Allah saja. Jika seseorang telah mengkultuskan orang atau sesuatu, berarti ia telah melakukan dosa syirik. Itu rasa kagum pada kami tidak boleh. Terlalu lebay dan mengagumi tidak boleh. Aku biar ada bini asal bininya, aku biar ada laki asal kena orang Korea, ada boleh. Syirik, tidak boleh. Tidak percaya pada yang tidak dapat diindra. Nah ini yang menyebabkan orang syirik itu kan. Allah berikan kepada manusia fitrah yaitu 2 kecenderungan. Yang pertama, condong atau percaya kepada hal-hal yang dapat diindra. Maksudnya itu yang dapat diraba, yang dapat dilihat dengan mata, didengar, dicium dan dapat dipegang. Yang kedua, condong atau percaya pada hal-hal yang gaib. Maksudnya yaitu hal-hal yang tidak dapat diraba atau dilihat dengan mata. Tidak boleh terjadi. Nih, yang ketiga yang menyebabkan manusia itu berbuat syirik, hawa dan syahwat. Dan hati yang bersih, fitrah yang lurus akan cenderung menerima apa yang diwajibkan oleh Allah. Akan tetapi jika hati itu dikalahkan oleh hawa nafsu,
dan syahwat, maka akan cenderung menolak dan memberontak terhadap hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah disebutkan dalam firman-Nya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapat bapak-bapak kami mengerjakannya. Ikutan syariat Allah yang diikuti dong. Cerita nenek-nenek yang tuh, nenek yang tuh pergi jin pulau yang begini, itu nggak boleh. Nanti dibuat jin itu kamu lari, kacau dong. Sombong, ini yang saya bilang tadi. Yang menjauhkan orang syirik itu termasuk sombong untuk beribadah kepada Allah. Sombong adalah salah satu di antara macam penyakit hati yang dapat menjerumuskan seorang kepada kesyirikan. Merasa dirinya paling baik, merasa dirinya paling kaya, merasa dirinya paling balak, merasa dirinya paling luar biasa, merasa dirinya paling pintar, merasa dirinya paling bodoh. Jadi Pak merasa jadi paling bodoh, syirik juga, ya bodoh. Syirik juga kan? Merasa diri paling jelek, agak boleh. Karena sejelek-jelek manusia lebih jelek kokok, lebih jelek babi. Sejelek-jelek manusia lebih jelek kuda nil, lebih jelek lumba-lumba, lebih jelek harimau. Dah. Ini terakhir, silakan dikumpul aja langsung. Dia menyebutkan manusia berbuat syirik adanya para togut. Togut adalah orang-orang yang menginginkan supaya manusia menyembah dirinya dan mereka menolak hukum-hukum Allah. Dan para togut dalam Al-Quran dinamakan al-malah. Mereka adalah orang yang pertama kali mendustakan Rasul, mendustakan kebenaran, mendustakan orang-orang soleh. Berarti mereka adalah togut. Itulah makanya wali setan itu namanya togut. Orang percaya dan bertindak sama jin dan jun, itu namanya togut. Percaya sama begu, togut. Tindakan Rasulullah dalam menangkal syirik. Ini biar kita terhindar dari syirik, cara dikatakan Rasulullah tidak memuji orang lain dengan berlebihan, biasa-biasa aja. Selalu pikirkan bahwa kebesaran adalah selendangan Allah. Tidak menyebut orang-orang dengan sayyid, kelembutan dan kemurnian tauhid. Sahabat yang mengikuti jejak Rasul dalam memurnikan tauhid. Oke? Sebelum masuk ke video, ada yang telah mau bertanya? Ada pertanyaan? Silakan dikumpul. Silakan ke depan kumpul. Kalau ada pertanyaan, silakan ke depan dikumpul sebelum kita menonton video ini. Silakan berdiri, kumpul ke depan. Takut, tuh nggak? Masya Allah. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Silakan. Oh, Masya Allah, pertanyaan yang bagus. Masya Allah. Silakan ke depan. Ini untuk Ibu Nurul Hikmi, panjang sekali. Untuk Ibu Nurul Hikmi. Ibu TM, ya Ibu kan. Dari Allah untuk Ibu Nazma. Baiklah kami, kita jawab dulu pertanyaan ini. Mungkin nanti kalau tidak kita jawab nanti mimpi-mimpi ya malam-malam. Nih pertanyaan pertama, kalau masih ada silakan dikumpul. Udah? Ya, pertanyaan pertama, apa ada pengganti sholat yang dulu kita tinggalkan? Menurut mazhab Imam Syafi'i namanya mengkodo. Dikodo sholat yang kita tinggal itu. Kata mazhab Imam Hambali, kita tobat saja, khusyuk, benar-betul tobat, kita tidak ulangi lagi meninggalkan sholat. Boleh, tapi kalau menyempurnakan yang menurut Imam Syafi'i, kita harus mengkodo.
Berapa tahun menggodok? 8 tahun Pak. Godok lah 8 tahun. Caranya kita sholat subuh 3. Berarti setelah sholat subuh kita menggodok langsung. Tapi jangan langsung sholat subuh. Jadi anggap orang nanti kita tuh bid'ah. Bid'ah. Karena tidak ada lagi sholat sunnah setelah sholat subuh, haram hukumnya. Maka kerjakan di rumah. Sholat zuhur kita tinggal rasanya seminggu kemarin, tidak kita sengaja, maka dikodok. Cara kodoknya setelah sholat zuhur, sekalian aku kodok sholat zuhur saya 1 tahun dulu karena Allah. Asal macam itu juga, maghrib macam itu juga, dikodok. Berarti berapa tahun kamu? Itulah Pak. Ada yang preman tobat dia umur 50 tahun. Berarti berapa tahun dia tidak sholat? 40 tahun. 40 tahun lah dia mengkodok sholat. Paham? Itu kata Imam Syafi'i. Saya lebih cenderung kepada Imam Syafi'i. Kalau rasanya itu sholat fardu wajib kita kodok. Karena saking pentingnya sholat. Ya. Pak, bolehkah seorang muslim makan di rumah non-muslim sedangkan kita tidak mengetahui alat masak yang digunakan suci atau tidak? Bagus pertanyaannya. Bagus pertanyaannya. Pak, bolehkah seorang muslim makan di rumah orang non-muslim atau di restoran? Kita nggak tahu piring yang mana mereka makan. Apakah sendoknya mereka pakai kita pakai juga? Cerita. Bagus pertanyaannya. Digunakan suci atau tidak? Bolehkah kita makan di rumah orang muslim? Pertanyaannya boleh. Memakan makanan mereka Pak, selain daripada yang haram, ya nggak boleh. Kalau makan apel di rumah mereka boleh. Saya bertamu kepada teman saya orang Konghucu, orang Cina, Chinese. Disuguhkannya saya minuman Coca-Cola, Sprite, saya ambil Sprite. Dihidangkannya saya ini enggak, saya makan. Bagaimana Pak? Alat masak yang digunakan mereka? Ini ada perbedaan pendapat. Kalau di rumah makan itu kita makan, nggak mungkin kita menyamak sendok dan piring lagi. Abu, ika, apa lah makan yang kesensi kau? Sendok ika apa? Giluangnya makin asik kerjaan dia. Ulang. Keperluan memulihnya segala. Sibuk aja ke Karawang. Nanti kamu akan jumpa lagi pergi kuliah ke Jawa, ke Semarang, ke Palembang, ke Alam Gaib. Makan dalam restoran tidak perlu kamu tanya, yang penting bersih, sudah bersih, suci nampaknya, dan tapi kalau dia masih berbau amis, baru boleh kamu minta tukar piring, minta tukar sendok, paham? Ya nggak perlu kamu sama. Nanti setelah dikasihnya piring bersih, sendok bersih, pergi kamu ke bawah, kamu sama. Ngapain Pak ada? Menyamak ada. Apa gila itu? Gila namanya. Islam itu nggak seperti itu kali. Tapi kalau kita bisa melakukannya, boleh. Bawa piring sendiri, bawa sendok sendiri. Betapa ribetnya pula itu kan? Maka dari itu di dalam ini ada fatwanya yang bolehkan. Ya. Tapi kalau jelas di situ gule B1, gule B2, gule B1 itu apa? Pokok, gule B2 itu apa? Babi. Ada di dekatmu, kamu cilupkan tahu ke kuahnya itu. Harap tuh, nggak boleh colek-colek. Kuahnya ya Pak, biarkan kuahnya saja. Paham? Pernah kamu coba? Cobalah. Nah, jadi pertanyaannya, boleh kita makan di rumah orang Muslim? Apalagi kalau kita tidak tahu, tidak ada masalah. Yang penting tempat makan kita, piring atau sendok itu bersih, kita tengok, tidak ada masalah, maka boleh kita makan. Jangan pula kamu cari tempurung, makan pula kamu tempurung, itu berbahaya. Terus ini lebih unik loh pertanyaannya. Bagaimana Pak dengan manusia harimau Pak? Betul tuh Pak, benar-benar ada atau tidak Pak? Betul ya kan? Kolor hijau dulu kan waktu saya dulu senangnya SMA dulu rewa atau kolor hijau. Hilang dia Pak, mencuri dari sini hilang. Tangkap di sini udah jadi babi ngepet.
Tuyul dan bayul. Terus ada tuyul, betul tuyul ada. Nah kan ini perlu dipertanyakan kepada kami. Bagaimana dengan manusia harimau Pak? Benar-benar ada atau tidak? Nah, dengar ada kami. Jin itu golongan besar. Manusia itu golongan besar. Ada manusia itu berkulit putih, ada kulit hitam, ada sawo busuk, ada sawo matang. Ada sukunya Arab, ada suku Sunda, ada suku Batak, ada suku Mendeling, ada suku Minang, Cade Agung, Piliang, segala macam. Itu kan perbeda-bedaannya, tapi semuanya manusia belum. Antara kulit putih sama kulit hitam, sawo matang sama sawo busuk, manusia. Nah, saya jelaskan, jin semua di tempatnya, tapi itu ada pilihannya, ada pocong, ada siluman, ada tuyul, ada babi ngepet, ada hantu, ada sumber bolong, itu semuanya jin. Paham saya? Paham? Yang babi, yang harimau ini, itu jenisnya siluman. Babi ngepet Pak, jurusannya apa? Kalau babi ngepet itu namanya jin. Kalau tuyul Pak, itu jin. Sedang bolong Pak, itu adalah hantu. Pocong, hantu jin. Jadi semuanya itu adalah jin, tapi jurusannya itu. Bagaimana dengan manusia harimau Pak? Kalau ada pun itu anak kami, namanya adalah siluman. Ada siluman. Itulah Pak, nampaknya untuk separuh ulah, separuh uyang. Siluman. Itu dia Pak, kepalanya bongok. Kepala bongok, badan diuyang. Itu orang mengambil muka namanya. Benar-benar itu Pak, ini bisa menjadi tahayul khurafat, bisa saja benar. Karena di dalam ilmu goibnya bahwa ada makhluk siluman yang bisa menyerupai binatang, bisa menyerupai manusia, maka dikatakan siluman. Kalau ada pun itu benar terjadi fakta kamu lihat, berarti dia bagian daripada siluman. Nah, tuntas. Masya Allah, ini sangat viral sekarang ya. Ini sangat viral. Pak, Ida Dayak termasuk syirik Pak. Ida Dayak, orang yang cengkok tangannya diluruskannya. Pak, tapi apa ya? Di Facebook, di YouTube, di Short, di apa lagi? Di Reel, di Instagram, di TikTok. Nah, viral Ibu Ida Dayak. Pertanyaannya, Ida Dayak termasuk syirik Pak. Kalau kamu percaya Ida Dayak menyentuhkan tanganmu yang bengkok itu syirik. Tapi ikhtiar kita boleh. Aku berikhtiar ke Ibu Ida Dayak, yang tangan bengkok, lurus lagi, gak bisa bengkok mulai. Ya. Tangannya bengkok, kata Ibu Ida Dayak diluruskannya, kalau belum bisa bengkok itu aja. Kan bahaya pula. Ya, kalau kamu percaya Ibu Ida Dayak menyembuhkanmu berarti syirik. Jadikan aja itu kalau berjumpa sama Ibu Ida Dayak itu sebagai ikhtiar kita untuk mencari kesembuhan. Kita tidak boleh diam pada kami. Saya punya sahabat, dia pahamnya Jabariyah. Kalau mereka sakit nggak boleh berobat kata mereka. Sampai sehingga bolong di punggung itu sebesar tinju. Disuruh berobat. Nah, apa kata mereka? Kalau sehat kata Allah sehat deh. Kalau mati kata Allah mati deh. Jadi kalau sakit itu terus sampai tunggu aja sampai sehat kok bilo-bilo. Mati. Tidak boleh anak kami. Kalau ada yang paham Jabariyah di sini tidak boleh. Kita manusia wajib ikhtiar berusaha, baru berdoa dan serahkan hasilnya pada Allah. Yang macam sahabat kita itu, karena dia paham Jabariyah, sakitnya
lu boleh bube, minum water enu ya kan? Air ada itu. Banyak situ lah seribu aja, bube lah. Saya kata Allah siapin, mati kata Allah mati. Oh mati, apa yang dulu tuh? Paham? Jadi harus masuk satu tentang masalah syirik. Tadi ada tulisan untuk Pak Yezen. Kalau kita berobat kepada seorang yang bisa meruqyah karena terganggu makhluk halus, apakah termasuk syirik? Kalau kamu meruqyahnya kepada orang alim, boleh. Karena surat ruqyah itu apa? Al-Fatihah 1, Ikhlas 1. Baca Al-Fatihah 1 kali. Nah, ini surat ruqyah nih. Kalau kamu payah tidur, terus kamu terganggu, banyak yang aneh-aneh yang kamu tengok, mengganggu penglihatan indera keenammu, nampak-nampakan, sakit kepala aja. Nah ini ruqyah saya sampaikan. Saya dapat ijazah ini dari Habib Umar bin Hafiz, dari Syekh Ali Jaber. Tahu Syekh Ali Jaber? Almarhum dia dan meninggal. Kita jumpa sama Syekh Ali Jaber, dia ijazah hari ini sama saya. Apa katanya? Kalau kamu terkena sihir, pertama yang harus kamu baca Fatihah 1 kali. Nah, ini kode pelet kamu, kode santet kamu. Nah, ini air obatnya. Al-Fatihah 1 kali, Ikhlas 3 kali, Falak 1 kali, Anas 1 kali, ayat kursi 1 kali, baca selawat 3 kali. Hembuskan ke tanganmu, kata Syekh Ali Jaber. Ke hutan, ke laut, ke udara, kamu akan selamat insya Allah diberikan Allah. Karena itu surat ruqyah kata Syekh Ali Jaber. Habib Umar bin Hafiz macam itu. Paham? Apa tadi yang pertama? Al-Fatihah 1 kali, Ikhlas 3 kali, Falak 1 kali, Anas 1 kali, ayat kursi 1 kali, terus selawat 3 kali, baru dihembuskan ke tangan, baru diusahakan. Insya Allah kamu akan terhindar dari yang tidak baik, yang tidak baik, dari santet orang, gangguan orang, kiriman orang kepadamu. Kan ada orang yang ngirim ilmu jahat sama kita, ada orang yang niat buruk sama kita. Itu penangkalnya. Ya, takut kena hipnotis. Nah, baca itu perangkat dari rumah. Nanti kalau kamu kuliah-kuliah entah di mana, takut kamu kena begal. Baca. Ingat cerita seorang muslimah yang di Amerika itu? Seorang muslimah diceritakan oleh Khalid Basmalah, kenyataan fakta. Ketika seorang muslimah di Amerika tinggal, di dalam apartemen itu cuma satu keluarga itu yang muslimah, yang muslim, sekeluarga itu. Dan yang muslimah tadi bertutup aurat dia jaga betul syariat Islam. Dia pergi kuliah. Tempat rumah dia tinggal sama tempat kuliah itu jauh pada kami. Pas mata kuliahnya diundur oleh dosennya, sehingga selesai kuliahnya pas waktu malam. Antara rumah dia, apartemen tempat dia tinggal itu adalah tempatnya nongkrong para penyamun, para bandit-bandit di Amerika. Jadi memasuki gang rumahnya tadi, di apartemennya di atas, tahu apartemen ada kami? Gedung-gedung itu ada gedung 2 bertingkat-tingkat. Di antara gedung sama gedung ini ada jalan, harus dilewati. Itu sunyi dan gelap, tempat para penyamun nongkrong. Dia seorang gadis, anak kuliah, cantik, menutup aurat. Apa katanya? Ketika dia pulang kuliah, ini kenyataan anak. Ketika dia pulang kuliah, dia udah berdetak di hatinya. Ada rasa tak enak. Apa katanya? Ya Allah, macam mana nih kalau saya lewat sendirian, pasti mereka tangkap saya dan mereka pasti akan memperkosa saya, kata seorang wanita muslimah tadi. Lama dia menunggu untuk lewati gang untuk menuju ke apartemen itu. Akhirnya dilewatlah seorang perempuan
lewat di sekitar 50 meter, dia tengok terus wanita yang lewat tadi, langsung ditangkap dan diperkosa rame-rame. Wanita, bukan dia tadi, ada yang lewat pula, langsung ditangkap, diperkosa rame-rame. Minta tolong perempuan tadi, gak digubris. Tambah takut dia. Seorang wanita muslimah tadi mau balik ke kampus jauh, mau ke rumah teman minum gak bisa. Satu-satunya jalan dia harus melewati gang itu, dan gang itu tempat bandit-bandit nongkrong. Udah lewat satu orang, udah habis. Akhirnya apa katanya? Dia ini anak kami yang perempuan untuk menjaga dirimu nanti. Apa yang dilakukan oleh seorang perempuan muslimah tadi? Masya Allah. Apa katanya? Ya Rabb, katanya, aku telah menjaga syariat karena-Mu ya Allah, maka Engkaulah sebaik-baik penjaga. Masya Allah. Bayangkan kami, nggak ada lagi jalan dia, semakin berlarut. Akhirnya semakin berlarut dia di situ. Tidak ada lagi jalan selain dia tempuh jalan itu. Dia ngadu sama Tuhan. Ya Rabb, selama ini aku jaga syariat Islam ini pada diriku, maka jaga kehormatanku ya Allah. Kata wanita tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul. Dibaca ayat kursi kami, dilangkahkannya. Dengan duduk kepala. Pas di tempat gang-gang para perampok, penamung, para bandit tadi, dia diri ke sebelah kanan. Nampaknya wanita yang telah diperkosa mereka yang tidak berdaya lagi. Preman-preman yang banyak tadi, lebih 20 orang di situ, satu pun tidak mau menatap wanita muslimah lewat tadi. Akhirnya masuk ke apartemen, masuk ke kamarnya, diceritakanlah sama orang tuanya. Dicerita sama orang tuanya nggak terima, sehingga mari anakku kita kadukan ke polisi. Karena di dekat apartemen yang dua yang tinggi tadi ada tempat polisi, pos polisi, mereka telepon dan dikadukan. Akhirnya dikepung seluruh wilayah tadi. Dimasukkanlah, ditahanlah para bandit-bandit tadi, dibawalah ke kantor polisi. Dan polisi dan wanita muslimah tadi tetap mengawal keadaan tersebut, ditolong wanita yang telah diperkosa tadi, dibawa ke rumah sakit, dan wanita muslimah tadi tetap mengantarkan bandit-bandit yang ramai tadi ke kantor polisi. Dan satu pun bandit-bandit tadi tidak mau menatap wanita tadi, wanita muslimah tadi. Akhirnya dipenjaralah semuanya dengan kasus penganiayaan. Bukti saksi adalah wanita muslimah tadi, dan mereka ditahan. Bingung para penjaga sipir, penjaga penjara tadi bertanya, wahai para pemuda, wahai para bandit, para preman, kenapa kalian tidak berani kepada wanita yang menutup aurat tadi? Akhirnya mereka tidak mau jawab. Sehingga pun perempuan muslimah tadi penasaran, dia datang kepada penjaga penjara. Boleh saya bertemu sama para pemerkosa, para bandit-bandit tadi? Apa kata penjaga? Silakan Bu. Dibukakan pintu, dia masuk. Dan seluruh bandit-bandit tadi tetap tidak mau melihat perempuan tadi, tidak mau melihat perempuan muslimah tadi. Akhirnya perempuan muslimah tadi bertanya, apa katanya? Bapak, saya mau bertanya kepada kalian, apakah setelah lepas kalian nanti bahwa saya adalah terus saya dari cara kalian? Diam semuanya. Jawab. Kata perempuan tadi, apakah setelah kalian keluar kalian akan mengincar saya, mencari saya karena saya bertempatnya dekat tempat kalian nongkrong? Diam semuanya. Akhirnya bertanya wanita muslimah tadi, coba jawab dengan jujur. Kenapa kalian tidak mau menawakkan kepala di hadapan saya? Apa dikatakan preman-preman tadi? Wahai perempuan, sebenarnya engkau mau lewat dari gang yang sunyi tadi sampai sekarang, ada beberapa orang yang sangat besar yang mendampingimu bertubuh kekar dan berbaju putih, sehingga kami takut untuk melawanmu, apalagi untuk berbicara kepada. Bayangkan cara kali kekuatan yakin kepada Tuhan, menjaga syariat Islam, maka Allah akan menyelamatkanmu. Ketika kamu istiqomah dalam berpakaian, istiqomah dalam ketaatan, yakinlah
yang maha memelihara. Mungkin itu saja. Terlebih kurang, mohon maaf, masih ada pertanyaan. Kapan-kapan kalau kita masih hidup, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan azan. Siapa yang azan?